Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Atas nama siapa yang tidak hadir? Jangan. Tahu kawannya kenapa? Sakit atau gimana? Izin atau demam? Enggak izin. Nggak izin ya? Depan neneknya. Langsung berangkat ke izin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran membaca doa bersama dulu ya. Yang pimpin siapa? Pimpin doanya siapa? Ya oke, kita mulai ya. Doanya, ya. 1, 2, 3. Nah silakan lihat. Siapa lihat? Siapa? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita belajar, kita refreshing dulu ya. Tahu semuanya tepuk tangan pramuka? Tahu. Ya, siapa yang memimpin di depan sini? Satu orang. Ya, maju. Ini maju. Maju, Dinda. Maju, Dinda. Dinda. Ikuti kawannya ya. Nah, silakan. Tepuk pramuka. Lagi. 3 kali. Tepuk pramuka 3 kali. Betul, terakhir. Busuk ya, suka melucu ya. Pada sore hari ini kita pelajaran IPS ya. Yang mengenai pembelajaran pada hari ini ialah mengenai putik atau bunga. Buah itu mempunyai apa? Sebelum bunga apa dulu? Sebelum buah apa? Buah langsung atau bunga dulu? Bunga. Nah, bunga dulu ya. Lepas bunga, baru lepas buah, biji. Bagi yang berbiji ya, dia ada juga buah tanpa biji, ya. Pelajaran yang kemarin masih ingat tak? Yang kemarin yang Bapak ajarkan dulu? Masih, alhamdulillah ada. Jadi selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran minggu yang lalu ya. Sebelum itu Bapak tanya dulu, di sini sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang demam tak ada? Tidak. Alhamdulillah ya. Baiklah, kita mulai pelajaran pertama ya. Dalam mengenai bunga atau buah ya. Ini mengenai pelajaran kita adalah buah sayur. Buah sayur apa yang ada bulunya? Ada yang tahu nggak? Rambutan. Wortel. Rambutan. Bukan buah, sayur. Wortel. Wortel nggak ada. Yang biasanya ditanam di darat itu, dia pohonnya. Jagung. Betul. Jagung itu mempunyai bulu ya. Jagung itu ada bunga apa enggak? Ada. Di bunga
bunganya itu jadi buah apa enggak? Jadi. Hah? Enggak. Enggak. Contohnya seperti ini ya. Ini bunganya di atas tapi buahnya di tengah. Aneh kan? Iya. Jadi buah itu atau bunga itu tidak sama semua ya. Tidak mesti bunga itu menjadi buah. Jadi inilah namanya sayur ya, tanaman sayur ya. Adalah jagung ya. Nah, kalau yang ini ada yang tahu ini apa? Bunga. Biji. Hah? Biji Ini bunga ya. Ini disebut dengan kepala bunga ya atau benang sari. Di dalam bunga ini terdapat bermacam-macam ya. Dia ada benang sari. Biasanya itu benang sarinya itu seperti besar apa kecil? Kecil. Kecil ya. Ada yang pernah lihat bunga? Pernah. Di dalam bunga itu paling suka binatang apa? Lebah. Paling lebah apa? Sembuh. Tawon. Ya, tawon juga ya. Terus Bapak tanya lagi, madu itu terbuatnya atau terdapatnya dari mana? Dari bunga. Nah, dari bunga, dari sari bunga ya. Jadi bunga itu ada manisnya ya, tapi tidak semua manis. Contohnya apa? Yusuf, contohnya apa? Bunga apa? Betul, bunga teh ayam ya. Berarti siapa yang bilang tadi? Nah, berarti pernah merasa ya? Manis apa? Kayak gimana rasanya? Kok tahu tadi? Tidak manis. Karena cium baunya. Bau itu tidak semua bau itu busuk, tapi tidak semua bau itu tidak enak. Ya kan? Kira-kira bau apa yang tidak yang baunya tidak enak tapi rasanya enak? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Bunga jarum. Bunga yang paling busuk apa? Bunga bangkai. Pernah ada yang pernah melihat bunga bangkai? Di buku. Bunga bangkai itu baunya wangi apa busuk? Busuk. Kok tahu? Bilangnya tadi kan nengok di TV, berarti tidak mencium. Di TV tak. Yusuf pernah melihat bunga bangkai? Tidak pernah. Bunga apa yang pernah dilihat? Hah? Bunga mawar. Bunga mawar itu wangi apa? Enggak. Nah, terus bunga parfum itu terbuat dari mana? Bunga. Karena apa bisa terbuat dari bunga? Karena bunga itu baunya, hah? Aromanya wangi. Tapi tidak semua tadi bunga. Contohnya apa tadi? Ayam. Warnanya coklat apa putih? Kuning. Hah? Oranye. Sesuatu yang namanya tak itu pasti warnanya Kenapa bisa bunga ayam tersebut seperti itu? Warnanya kuning. Warna kuning terus baunya Baunya agak-agak busuk gitu ya? Iya. Tidak semestinya baunya seperti ayam. Kalau Yusuf tak tahu ayam, tak punya. Punya tak di depan rumahnya? Biasanya orang itu paling suka ya. Sudah tahu bunga ini punya. bunga apa namanya? Bunga ayam tadi suka ya dengan orang nanam ya. Karena mungkin karena apa? Orang itu melihat bunga itu bukan berarti baunya, tetapi warnanya itu menarik nampaknya kan? Tapi baunya tidak sedap ya. Kira-kira sampai di sini dulu ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan pelajaran yang lain, pembahasan lain, kan? Kalau mau bertanya silakan. Besok mau bertanya sob? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi bunga itu ada yang pernah dengar buah salak? Pernah. Buah salak itu bisa tak berbuah jadi buah tanpa bantuan atau tanpa kawan yang lain atau tanpa jantan, bisa tak? Hah? Hah? Tidak bisa kan? Karena buah salak itu kalau tak dikawinkan tidak bisa jadi buah.
Nampak baru kali ini dengar. Biasanya kalau buah itu atau bunga itu kalau mau berbuah sendiri ya tanpa dikawinkan. Tapi yang namanya buah salak itu harus ada penyerbukan ya antara bunga jantan dengan bunga betina. Apa bedanya bunga jantan dan bunga betina? Perbedaannya dari segi bentuknya. Cuma Bapak belum bisa tunjukkan karena nggak ada di sini ya. Cuma kalau di depan rumah Bapak ada. Bapak sering dulu perhatikan. Dia pohonnya satu, tapi karena salak itu bisa gimana? Bisa beranak gitu bercabang. Jadi mungkin sebelahnya ini ada jantan, sebelah ada betina. Jadi Bapak tanpa kawinkan dia sekali sendiri. Mungkin karena jantan tadi di atas, betinanya di bawah. Jadi serbuknya itu jatuh, akhirnya menjadi buah salak. Ada yang pernah makan buah salak? Pernah. Penampilan salak bagus tidak? Bagus. Jelek kan? Keras. Sekali dibuka, makanya melihat sesuatu itu jangan pandang di luarnya. Ya, lihat siang, jelek belum tentu. Dia nampak rupanya tak bagus, tapi di dalam hatinya bagus. Contohnya si Anu cantik, tapi di dalamnya dia kayak rambutan. Ada yang pernah makan rambutan? Pernah. Rambutan itu nampak di luar jelek apa enggak? Enggak. Berbulu kan? Iya. Ngeri gitu. Mau makan buah apa itu berbulu kan? Sekali di dalamnya itu mulus kan? Rasanya manis. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi itu yang Bapak bilang tadi ya, karena serbuk jantan tadi jatuh ke tempat betina ke perempuannya itu ya, akhirnya menjadi buah ya. Terus yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuhan, bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk. Jadi proses penyerbukan itu ya antara bunga jantan dengan bunga betina ya, tidak semudah yang kita pikirkan ya. Mungkin kalau kita jatuhkan situ, kalau dia pas nggak jatuh ke tempat posisinya, dia tidak bakal menjadi buah. Kalau tidak jatuh, dia tidak akan menjadi buah. Tapi tidak semuanya buah itu ada berpasangan. Ada juga tanpa pasangan bisa jadi buah. Kayak jambu. Jambu itu tidak terjadinya penyerbukan ya, karena sudah berbunga dia bisa jadi buah sendiri ya. Tapi kalau salak itu kalau tanpa dikawinkan dia tak mau. Ibaratkan bunga yang satu dengan bunga yang satu tidak disatukan, tidak bakal jadi buah ya. Selanjutnya nomor 4, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari ke sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sel kelamin betina atau sel telur. Jadi itu ya prosesnya ya. Ya kita relate dulu ya. Kita melakukan lagu wajib. Apa yang bisa ya? Apa lagu wajib apa yang mau? Kita lakukan dulu, istirahat sejenak membuat lagu. Lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, siapa yang mimpin? Besok di depan. Nah, ini. Siapa? Tidak. Lah, ini, Pak. Apa? Yang kecil kan? Nah, ikuti kawannya ketua kelas di depannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Angkura bentuk lembut, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur nusantara. Lima
kelengkeng? Pernah. Kalau buah matoa? Pernah. Rasanya kayak gimana? Rasanya kayak durian. Terus apa lagi? Begitu. Berarti baliknya cuma rasa durian. Buah matoa itu dibilang orang buah 1000 buah, 1000 rasa. Karena apa? Bukan 1000, 100. Buah rasanya itu bermacam-macam ya. Ada rasa kelengkeng, ada rambutan, ada durian, ada rasa apa lagi ya? Pokoknya banyak macam rasanya ya. Enak nggak rasanya? Nah. Dia modelnya seperti buah apa? Buah kelengkeng gitu ya, atau mata kucing ya. Ya. Mana nak mata kucing apa buah matoa? Dua-duanya. Dua-duanya. Cuma dia kalau buah matoa lebih besar ya daripada kelengkeng ya. Terus step nomor terakhir, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Jadi yang terdapat dalam biji itu adalah calon tumbuhan baru. Kenapa bisa disebut biji calon tumbuhan? Biji itu kalau ditanam bisa hidup apa enggak? Bisa. Terus hidup nanti itu bisa menjadi buah apa enggak? Iya. Nah, makanya disebut biji itu adalah calon buah. Karena biji itu nanti bisa jadi buah lagi, ya kan? Contohnya buah rambutan, buah kelengkeng, ditanam itu bisa tumbuh. Terus buah matoa tadi ya. Yang buah matoa itu ada tahu nggak dari mana asalnya? Asal buah dari mana? Asal dari buah Papua. Iya, itu kan buah-buahan semacam itu kayak buah hutan, di kayu modelnya itu. Cuma kayu itu bisa dimakan. Bapak dulu waktu kecil pernah juga makan buah durian hutan. Pernah ada yang pernah? Oke, sampai sini dulu. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, siapa yang pimpin doanya? Yuk, pimpin doa dulu. Ah, Dinda lagi. Dinda kan ketua kelas. Yuk, Dinda maju. Dinda lagi. Ah,